Hikayat Malim Teman dan Bidadari. Syah dan hiduplah seorang pemuda yatim pada zaman dahulu kala. Malim Teman namanya. Setiap hari, dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia pemuda yang rajin, giat bekerja, dan baik budinya. Dia bekerja membantu pamannya. Di sekitar sawah milik ibu Malim Teman itu, tinggal seorang janda tua, Mendeh Rupiah namanya. Malim Teman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan, Mendeh Rupiah telah menganggap Malim Teman sebagai anaknya sendiri. Mendeh Rupiah kerap mengirimkan makanan kepada Malim Teman ketika Malim Teman tengah menjaga tanaman padinya pada malam hari. Pada suatu malam, Malim Teman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya merasa sendiri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim Teman segera ke pondok Mendeh Rupiah untuk meminta air minum. Belum juga Malim Teman tiba di pondok Mendeh Rupiah, Malim Teman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mendeh Rupiah. Dengan berjalan bersingkat-singkat, Malim Teman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terperanjatlah Malim Teman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mendeh Rupiah. Malim Teman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Malim Teman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malim Teman menerka 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka, dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikan selendang itu dan dia kembali mengintip 7 bidadari yang tetap mandi tersebut. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha turut membantu mencari selendang itu. Namun, hingga menjelang fajar selendang milik bidadari bungsu tetap tidak ditemukan. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapatkan selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Teman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Teman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mendeh Rupiah. Dengan hati gembira, Mendeh Rupiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Malim Teman kembali ke rumahnya setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu ke rumah Mendeh Rupiah. Sesampainya di rumah, Malim Teman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibundanya. Dijelaskannya pula adanya bidadari yang tinggal bersama Mendeh Rupiah. Malim Teman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Sejak saat itu, Malim Teman kian rajin berkunjung ke rumah Mendeh Rupiah untuk menemui Putri Bungsu. Malim Teman dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama, mereka dikarunia seorang anak laki-laki. Malim Teman memberi nama Sultan Duano untuk nama anak lelakinya itu. Putri Bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malim Teman. Namun, sejak Sultan Duano lahir, perangai Malim Teman menjadi berubah. Dia sangat senang menyabung ayam dengan menggunakan taruhan. Begitu senangnya dia dengan perjudian hingga seringkali dia tidak pulang berhari-hari lamanya. Putri Bungsu menjadi sangat bersedih melihat perangai buruk suaminya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar. Hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malim Teman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri Bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Teman. "Tolong kau sampaikan kepada Malim Teman, aku akan kembali ke kayangan dengan membawa Sultan Duano." Bujang Karim segera cepat mencari Malim Teman ke area perjudian. Setelah bertemu, diceritakannya pesan dari Putri Bungsu kepada Malim Teman. Malim Teman panik. Dengan terburu-buru, dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun terlambat. Sesampainya di rumah, istri dan anaknya sudah tidak ada. Istrinya telah membawa anak kesayangannya kembali ke kayangan. Akibat sikap buruknya, dia harus kehilangan keluarga yang dicintainya.